bagaimana cara spesifik untuk menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu yang kami maksud di sini adalah keakuan hamba yang masih bercokol di dalam hati kita masing-masing, baik nafsu yang duduk di taholli maupun di tahalli. Berdasarkan firman Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya innahu lakum aduwwum mubin wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kau ikuti langkah-langkah, ajak-ajaknya hawa nafsu, iblis di segala hal apapun. Karena sesungguhnya nafsu atau iblis itu musuhmu yang paling nyata. Dalam dawuh Rasulullah mengatakan bahwasanya nafsu itu musuh dalam peranganmu yang paling berat. Jadi Rasulullah sudah berpesan, peperangan yang paling berat itu adalah melawan hawa nafsu. Sampai diibaratkan oleh para kekasih Allah yang lain dalam makolanya, nafsu diibaratkan seperti hayawan. Walaupun hayawan itu sudah jinak, katakanlah hayawan buas, itu pun suatu saat akan menendangmu, akan mencelakaimu, akan mencabik-cabikmu, begitu seterusnya. Bapak Ibu, di dalam diri semua manusia pada umumnya berlaku hawa nafsu, karena Allah memang sengaja menyertakan hawa nafsu pada diri semua manusia. Pada hakikatnya adalah untuk menguji pada kita atas perjanjian-perjanjian terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Tiada lain dan tiada bukan hanyalah satu, qalu bala syahidna, hanya menghadap terhadap dirinya. Oleh karenanya Allah menguji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji atas kesetiaan hati kita padanya dengan bentuk didatangkannya lah sifat basariyah, nafsu nafsiyah, amaroh terhadap diri kita. Seperti halnya ketika saat Nabiullah Adam alaihissalam di situasi surga, mengapa Allah mengizini iblis untuk masuk dan menggoda Adam? Tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada diri kita. Allah menyertakan sifat basariyah, menyertakan nafsu di dalam diri kita, sehingga bagi golongan mereka manusia
yang tidak mengindahkan terhadap wejangan Allah, aturan-aturan Allah, mereka akan terbuai dalam godaan hawa nafsu. Satu hal yang perlu diketahui, visi dan misi hawa nafsu hanya satu: melalaikan hatimu terhadap Allah. Saudara akan disuguhi oleh hawa nafsu lewat kesenangan dunia, sehingga dengan hati berselingkuh, menjalin asmara dengan kesenangan dunia, itulah akhirnya kita terjebak di dalam. Tidak sedikit, tidak satu kali Allah memberikan peringatan-peringatan terhadap hambanya, tetapi kebanyakan hambanya tidak menghiraukan. Sehingga dengan adanya nafsu pada diri kita dari Allah yang untuk menguji terhadap kita, ternyata wa aktsaruhum la yu'minun, mereka kebanyakan tidak percaya dengan apa yang telah diperingatkan Allah, yang pada gilirannya kita terbuai, tergoda, akhirnya menjadi budaknya hawa nafsu. Bapak Ibu, sesuai dengan tema, bagaimana cara yang spesifik, cara yang mudah untuk kita keluar dari penjajahnya hati, yaitu hawa nafsu. Pertama, kalau kita sudah mengenal dan mengetahui alias memahami tentang zikir sirul asror, maka disitulah kuncinya Bapak Ibu. Sebab di dalam zikir zikir sirul asror itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah pembersihan dari penyakit-penyakitnya hati. Ketika saat jagatnya hati masih terbelenggu dengan rantai-rantai hawa nafsu, maka itu berarti jagatnya hati dalam keadaan gelap. Kegelapan itu pun diakibatkan karena itu semua. Yang kedua, kegelapan itu diakibatkan karena cahaya makrifat Allah tidak akan muncul di dalam hati kita. Oleh karenanya, ditekankanlah saudara terus-menerus senantiasa memegang teguh tali Allah, yaitu zikir sirul asror. Setelah tindakan pembersihan dari kotoran semua di dalam hati, maka di situ langkah yang berikutnya dalam tingkatan zikir nomor 3. Allah akan mendatangkan warid di dalam hatimu dengan membawa obor, dengan membawa cahaya makrifat Allah, sehingga yang asalnya hati kita gelap menjadi terang benderang. Yang asalnya jagatnya hati terkuasai oleh hawa nafsu, asalnya kita menjadi budaknya hawa nafsu, kita sudah terbebas dari apa yang menjadi kepentingan hawa nafsu di dalam hati kita. Intinya adalah jangan pernah kau berhenti melaksanakan zikir sirul asror. Apapun sikonmu, dimanapun tempatmu, tetap pegang teguh tali Allah itu. Itulah yang dimaksud tali Allah
tindakan yakfur bitauhid wa yu'min billah. Hati menjauhi, mengingkari atas semua apa yang menjadi ajak-ajaknya hawa nafsu. Wa yu'min billah, dan hati selalu taat terhadap apa hukum-hukum Allah di dalam hukum hakikiyah. Bapak Ibu, walaupun ini kau anggap susah, kau anggap sulit, tetapi bukan berarti itu tidak bisa. Ketahuilah bahwasanya Allah berjanji yang isinya, aku tidak akan membiarkan hambaku manakala hambaku betul-betul hatinya mempunyai azam, mempunyai kekarepan betul-betul untuk menemui aku. Akan aku bimbing terus dan aku jaga terus hamba-hambaku yang ingin lari terhadap aku. Walaupun susah, payah, sulit, jangan menjadikan hatimu itu berputus asa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita telah diperingatkan juga oleh Kanjeng Nabi terkait masalah hawa nafsu, bahwasanya nafsu itu bisa masuk di dalam di segi lini apapun, baik itu lewat darah, lewat sumsum, lewat kulit, lewat apapun, itu dia akan masuk. Akhirnya di dalam hati kita akan mendapatkan bisikan. Yang bisikan itu adalah nafsu akan membentuk dan mencetak bagaimana hal-hal yang dilarang menjadi yang diperintah, yang diperintah akan menjadi yang dilarang. Itulah visi daripada hawa nafsu. Makanya Allah mengatakan, wala tattabi'u, ojo podong nut sira kabeh khutuwati syaiton, ing langkah lakune, ing ajak-ajake, ing seruane nafsu itu sendiri. Sebab innahu lakum aduwwum mubin, innahu satemene nafsu lakum ketuwi sira kabeh iku aduun mungsuh, mubinun kang pertelo, mubinun kang jelas. Artinya sesungguhnya nafsu adalah musuhmu yang paling nyata. Ini dalam proses loh Pak ya, proses pensucian hati. Maka di situ masih berlakunya kalimat nafsu, berlakunya penguasaan nafsu, berlakunya perkara-perkara selain Allah. Kecuali kalau sudah dimusyahadah, sudah bebas, maka semuanya itu sudah tidak berlaku kembali. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, secara ringkas atau kesimpulan, cara untuk menundukkan nafsu adalah selalu dan terus meneruslah hatimu memegang tali Allah. Yang kami maksud tali Allah adalah hatimu selalu berzikir sirrul asror, atau zikir yang nomor 3. Di dalam zikir nomor 3 kan ada 3 tingkatan: merasakan, kemudian melihat, kemudian menyatakan. Merasakan bahwasanya semua apa yang terjadi itu hanya karena Allah. Ini proses Pak ya, proses. Kemudian proses pensucian itu selesai, maka ainul basirah, hatimu akan ditemukan pada Allah. Disitulah tidak berlakunya
hukum yang bersifatkan duniawiyah. Semuanya itu fana, semuanya itu hancur, semuanya itu lebur. Kemudian di situ ada satu pengokohan. Bahasa sekolah itu dikatakan ijazah, atau dikatakan sudah mendapatkan titel. Akhirnya di situ mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Hidup yang meliputi segala hal aspek apapun, di situ mengatakan dalam hatimu, hidup itu mengatakan saya adalah Allah, tiada Tuhan selain saya. Oleh karenanya sembahlah saya. Berarti kalimat sembahlah saya ini bagi mereka yang ada di bawah harus tahu bahwasanya jalur untuk Siratal Mustaqim bertemu Allah lewat Sirul Asrar. Itulah Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan dalam acara kuliah ini, kuliah siang, tepatnya jam 1 siang atau jam 13 ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit itu menjadikan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin.